Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fantaro Trading. Akhirnya saya bisa buat video lagi. Dan untuk buat video ini sepertinya banyak sekali halangannya dan cobaannya, tapi ya nggak ada masalah lah ya. Namanya juga hidup gitu kan. Yang penting video bisa tetap dibuat dan bisa tetap dinikmati. Oke, kita kembali ke readingnya. Saat ini kita akan membahas tentang prediksi perjalanan love life kalian di bulan Maret 2019. Kembali lagi bahwa ini adalah general reading, bukan private atau personal reading. Jadi memang tidak harus resonate untuk semua orang, dan jika ini tidak resonate untuk kalian, bisa jadi kita sebagai reader dan viewers memang tidak terkoneksi dan tidak ada masalah dengan hal itu. Dan jika ini tidak resonate untuk kalian, ya berarti pembacaan ini memang tidak untuk kalian atau tidak dibuat untuk kalian, tidak ditujukan untuk kalian. It's okay. Dan untuk yang tidak bisa menikmati videonya, tentu tidak perlu ditonton video ini. Oke, kita kembali lagi bahwa di sini ada 3 file seperti biasa. Ada file 1, file 2, dan file 3 tentang seperti apa sih gambaran love life kalian atau dinamika percintaan kalian di bulan Maret tahun 2019. Pilih salah satu sesuai dengan intuisi kalian. Kalian perlu relax dan bisa di-pause saja videonya, lalu nanti dicek di description box, di situ ada timestampnya. Oke, kita mulai dari file nomor 1 yang ini. Oke, untuk file nomor 1 yang saya baca sepertinya ini kalian perlu berani menjadi risk taker untuk mengambil resiko ya, berani mengambil resiko, membuka lembaran baru, membuka diri kalian, memberikan langkah baru lah ya, melakukan new adventure di sini. Jadi kalian perlu berani untuk membuat step itu atau langkah tersebut. Kemudian lepaskan hal-hal yang membuat kalian gelisah. Di sini sepertinya kalian cukup gelisah dengan keadaan, dengan waktu, mungkin dengan seseorang yang hadir dalam hidup kalian atau yang sedang menjalin hubungan dengan kalian, itu juga bisa jadi. Jadi penuh dengan kekhawatiran tentang prospek atau jalannya hubungan tersebut atau akhir dari hubungan tersebut gitu. Apakah ini akan berjalan sesuai dengan ekspektasi atau harapan, itu menjadi kekhawatiran kalian sepertinya di sini. Mungkin itu yang membuat kalian jadi sulit juga untuk membuka diri, untuk terbuka. Karena sebenarnya saat kalian ragu-ragu dan ketakutan lalu tidak membuka semua pintu hati kalian lah ya, itu artinya sebenarnya kalian juga menolak atau menutup kemungkinan kebahagiaan hadir atau masuk dalam hidup kalian kayak gitu. Jadi kalau yang saya baca di sini, mungkin kalian bisa juga agak sedikit defensif, bisa jadi. Sebenarnya nggak ada masalah sih ya, itu manusiawi, khawatir juga manusiawi, tapi kita juga tetap harus melihat kekhawatiran kita itu perlu atau tidak gitu. Hal apapun itu mungkin saja terjadi ya, hal-hal yang buruk pun bisa saja terjadi, tapi it's okay, relax aja, karena khawatir itu juga belum tentu membuat kita terhindar dari hal itu gitu. Di sini memang perlu keberanian untuk mengambil resiko membuka hati kalian, karena mengambil resiko untuk memberikan kesempatan buat orang lain masuk dalam hidup kalian, mengambil resiko untuk orang lain itu hadir dalam kehidupan kalian dan menjalani kebahagiaan bersama. Jadi berani mengambil resiko untuk itu. Kemungkinan untuk sakit hati itu jelas memang ada, tetapi kalau kita tidak mengambil resiko itu juga berarti kita sudah menutup kemungkinan kita untuk bahagia. Jadi sebenarnya di sini tuh memang perlunya seperti itu kalau yang saya lihat gitu ya. Karena saat kalian sudah membuka diri kalian, kalian berani untuk membuat langkah baru, berani untuk resiko tersebut gitu, kalian bisa di bulan Maret ini saya lihat sebenarnya kalian bisa happy, kalian bisa menikmati hubungan percintaan kalian. Dan yang saya lihat juga
aspek finansial atau pekerjaan atau hal di luar percintaan itu juga kelihatannya baik di sini. Jadi bisa jadi sih bahwa saat kalian bertemu dengan orang yang tepat, orang yang tepat yang memang bisa mensupport kalian, itu akan membawa dampak yang baik juga buat aspek hidup kalian yang lain, terutama bisa jadi materi, karir, pendidikan, di luar dari percintaan juga. um, jadi apa ya, di sini amazing lah ya. Jadi keadaannya lebih ke arah abundance gitu. Jadi lebih banyak hal-hal positif yang bisa kalian dapatkan di semua aspek hidup kalian. Di bulan Maret itu saya lihat sih seperti itu gitu. Nah, kalian bisa menikmati hubungan dengan perasaan yang cukup dalam gitu ya, kebahagiaan, kedamaian gitu. Jadi di sini kalau yang saya lihat sih, kalau kalian sudah berani untuk membuat langkah baru, membuka kesempatan gitu, kesempatan baru, membuka diri, berani untuk bereksplorasi, maka kebahagiaan itu sedang menanti kalian gitu. Apalagi kalau yang saya lihat di sini ada sosok yang tepat. Memang sosoknya ini lebih pada sosok yang cukup dewasa, mengayomi, bisa mensupport kalian, berusaha memahami keadaan kalian. Kemudian harusnya sih bersama orang yang seperti itu, apapun yang kalian cita-citakan atau impikan atau ekspektasikan itu cenderung bisa direalisasikan gitu. Karena dia orang yang tepat untuk diajak bekerja sama di sini. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Jadi dari sisi finansial oke. Yang saya lihat di bulan Maret ya, berdampak oke di finansial juga, di aspek hidup lain. Kemudian dalam hubungan percintaan kalian bisa membuat hari-hari yang cukup indah di bulan Maret gitu, dengan apa ya, perasaan yang cukup dalam, membahagiakan gitu, bisa kalian nikmati. Dengan catatan itu tadi, kalian harus berani untuk bertransformasi. Ini kartu rilis. Jadi biarkan masa lalu itu pergi gitu ya, karena akhir itu adalah kesempatan untuk kehidupan yang baru, apalah itu ya. Jadi kalau kalian berani untuk melepas masa lalu, berani mengakhiri hal-hal di masa lalu yang mengikat kalian, itu artinya kalian siap untuk membuat kesempatan baru, kehidupan baru yang lebih baik gitu. Jadi benar-benar move on dari masa lalu. Masa lalu itu untuk jadi pembelajaran aja lah ya. Jangan sampai kehidupan kita ke depannya itu selalu dihantui dengan masa lalu gitu ya. Ketidakmampuan kita melepaskan masa lalu emang sulit sih, tidak semua bisa dilepaskan secara mudah, memang perlu waktu, it's okay. Tapi percaya, untuk hal-hal atau memori yang toksik yang sebenarnya hanya merusak suasana atau kebahagiaan kalian di masa depan, itu memang perlu dilepaskan step by step, nggak ada masalah, sedikit demi sedikit. Tapi harus ada usaha, ada effort di situ untuk move on. Karena saat kalian benar-benar bisa berhasil move on, disitulah kebahagiaan itu siap untuk kalian jalani gitu. Kebahagiaan baru itu siap kalian jalani. Kebahagiaan yang memang sudah disiapkan oleh semesta. Tapi untuk menarik hal itu, kalian itu perlu memang bertransformasi, membuka diri kalian, move on. Apa namanya? Ini kan semacam kayak law of attraction ya. Jadi untuk menarik kebahagiaan dari universe itu ya memang perlunya sikap dari kalian gitu. Jadi sikap-sikap yang justru membuat kalian tolak menolak dengan kebahagiaan yang ada di semesta gitu,
harus kalian rubah agar jadi ikatan yang saling tarik menarik gitu. Ikatan yang tarik menarik jadi antara kalian dengan kebahagiaan yang sudah disiapkan semesta itu, jadi ikatan yang tarik menarik kalian saling menarik diri, dan ya tahu sendiri berarti kalian bisa hidup dalam kebahagiaan kayak gitu. Tapi harus kalian lepaskan apa yang memang memberatkan kalian untuk melangkah. Kalau yang saya lihat di situ, kesimpulannya adalah kalau yang saya lihat ada sosok yang memang bisa kalian andalkan di bulan Maret itu. Bisa jadi orang yang sudah berhubungan sama kalian dan masih berhubungan sama kalian sampai bulan Maret. Maksudnya bukan sampai bulan Maret aja, tapi saat bulan Maret kalian masih berhubungan sama dia. Kalau memang itu yang terbaik, semoga untuk selamanya. Secara finansial dan aspek kehidupan yang lain cukup bagus di bulan Maret, dan percintaan kalian bisa juga happy. Itu yang saya lihat dari file nomor 1 di bulan Maret 2019. Kita beralih ke file nomor 2. Untuk file nomor 2, kalau yang saya baca, kemungkinan kalian itu sebelumnya berhubungan dengan seseorang dan sebelumnya mengalami yang namanya hubungan yang tidak sehat, bisa jadi seperti itu, atau tidak cukup berhasil. Lalu datang orang baru. Orang baru ini bisa jadi benar-benar baru atau memang orang yang sudah kalian kenal, cuman kalian baru memiliki hubungan khusus dengan dia, itu bisa juga seperti itu. Intinya di sini itu lebih pada kalian masa transisi ya, masa transisi dari hubungan yang tidak sehat dan tidak membahagiakan, yang memang harus dilepas atau saatnya dilepas, dan menerima sosok baru atau orang baru yang hadir dalam hidup kalian yang siap untuk membuat cerita baru dengan kalian, kebahagiaan bersama, seperti itu ya. Kalau yang saya lihat di sini sosoknya itu. Jadi lepaskan atau biarkan orang-orang yang memang tidak cukup prospektif buat hidup kalian, atau hubungan yang mungkin juga udah gak sehat, gak berjalan dengan baik, tidak memberikan kebahagiaan buat kedua belah pihak, itu berani untuk dilepaskan. Di sini saya lihat mungkin sosok orang di sini itu lebih jadinya defensif gitu ya. Mungkin karena baru saja mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hubungannya, sehingga dia cenderung defensif terhadap kehadiran orang baru, itu bisa juga. Tetapi tetap ya, di sini perlu yang namanya melepaskan kegelisahan, karena seperti file nomor 1, kalau kita terus menjaga kegelisahan yang tidak perlu, kita kan harus kembali lagi ya pada pertimbangan realitanya itu seperti apa. Kita bisa lihat itu, menyadari realita atau situasi sebenarnya itu seperti apa, dan kekhawatiran apa yang perlu dan tidak perlu. Tapi pada dasarnya semua kekhawatiran itu memang harus kita lepaskan gitu. Kita boleh kita aware, emang kita perlu untuk selalu waspada. Cuman kalau kekhawatiran itu hanya menghambat kita untuk lebih ekspresif menerima kebahagiaan, itu harus kita eliminasi sih ya, harus kita netralkan. Karena dengan kita khawatir juga bukan berarti hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak menyenangkan itu berarti tidak akan pernah terjadi, kan nggak juga ya. Hal-hal yang seperti itu ya tetap akan mungkin terjadi, karena ya namanya kehidupan ya seperti itu. Anggaplah itu hal untuk membuat kita lebih bijak lagi, lebih dalam lagi memahami tentang hidup, kemudian lebih secara pemikiran dan spiritual mungkin bisa lebih tumbuh lagi, lebih berkembang lagi, seperti itu. Jadi ya udah, tetap jadi diri sendiri, itu yang jelas pasti. Lepaskan kekhawatiran, ekspresif lagi untuk membuka diri gitu, karena kemungkinan akan mungkin sudah kalian sudah tahu orangnya, mungkin orangnya sudah muncul,
dan saat ini mungkin sedang masa transisi. Jadi akan ada perubahan yang relatif cepat gitu ya. Ada aksi yang relatif cepat gitu. Ada hubungan yang penuh dengan passion lah di sini. Passionate relationship. Passionate relationship gitu ya. Jadi ada aksi yang tidak agresif sih ya, tapi cenderung cepat. Ada perubahan yang cepat dalam hubungan kalian dengan sosok orang yang baru itu yang menggantikan orang yang lama gitu. Terus di sini lebih pada disuruh melepaskan hal-hal yang tidak worthy dalam semua aspek kehidupan sih ya. Terutama di sini kan kita sedang membahas tentang percintaan ya. Jadi dalam hal hubungan percintaan, sesuatu yang tidak worthy lagi untuk dipertahankan itu artinya waktu kita untuk melepaskan. Kenapa kok tidak worthy? Ketika hubungan itu sudah berusaha diupayakan tetapi tidak membawakan kebahagiaan untuk kedua belah pihak. Itu tadi karakternya mungkin nggak pas, berarti kan sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu gitu. Maksudnya kalau karakter nggak pas, memang karakter orang itu beda-beda. Kita aja yang memang perlu lebih bijak lagi ya. Lebih bijak di sini itu kita kan selalu ada pilihan. Pilihan itu tetap pada keadaan yang seperti itu atau kita move on dari keadaan seperti itu, melepaskan itu. Seperti itu. Kalau misalnya hubungan itu memang sudah nggak sehat, kemudian tidak membawa kebahagiaan lah, nggak worthy gitu, hanya memicu konflik terus menerus, ya buat apa dipertahankan gitu kan. Karena kan cinta itu emang nggak harus berarti bersama dan menikah gitu ya kan. Itu kan luas. Cukup bahagia dengan kebahagiaan orang, kita juga siap dengan kebahagiaan kita sendiri, itu lebih baik dan lebih sehat gitu. Karena ya memang walaupun pilihan itu ada, apakah kita mau terus berlarut-larut dalam kondisi yang nggak sehat seperti itu, tidak kurang value-nya, atau kita mau move on untuk sesuatu yang peluang yang lebih bagus, peluang yang lebih worthy untuk diperjuangkan dan dicoba gitu ya. Karena kan kita juga perlu bahagia di sini, kayak gitu. Ya seperti itu. Kalau ada perbedaan karakter itu sebenarnya kita nggak usah fokus pada kesalahan karakter masing-masing sih. Tapi ketika memang karakter itu sudah nggak bisa disatukan, nggak bisa, bukan destiny untuk menjadi partner dalam hal relationship, ya udah gitu kan. Kenapa harus dipaksakan? Kalau dipaksakan ya itu sah-sah aja, nggak apa-apa, pilihan setiap orang kan berbeda, tapi harus siap dengan konsekuensinya. Dengan hubungan relationship yang nggak baik tentu akan membawa dampak yang juga nggak baik di kehidupan yang lain, karena kebahagiaan kita sudah terganggu. Bukan kita nggak bisa bahagia dengan diri sendiri, tentu kita bisa bahagia dengan diri sendiri, tetapi kehadiran orang lain dalam hidup kita itu bisa mengganggu kebahagiaan kita juga kan, dan kita bisa memilah-milah untuk itu. Seperti itu sih kalau yang saya lihat. Dan kalau di sini saat kalian memang ingin bahagia dengan orang baru, dengan kesempatan baru, dengan petualangan baru, perjalanan baru, maka kalian harus benar-benar jangan melihat ke belakang, atau jangan membawa hal di masa lalu pada hubungan kalian, hubungan kalian di kedepannya atau di saat ini dan kedepannya, karena ya itu hanya akan merusak suasana saja sih gitu, hanya mempengaruhi stabilitas kalian pada kepercayaan kalian untuk bahagia bersama orang baru gitu. Jadi kalau memang udah jelas-jelas hubungan sebelumnya itu memang rapuh ya, memang terlalu berbenturan, ya sudah gitu. Pokoknya saat ada datang sosok baru ini, saat ada sosok baru yang serius untuk menjalin hubungan dengan kalian, serius untuk menjaga kalian, serius untuk
bahagia bersama kalian, memulai perjalanan baru bersama kalian, maka jangan coba-coba untuk beralih lagi ke belakang, karena itu hanya akan merusak suasana yang di sini dan hanya membuat kalian bingung lagi untuk melangkah. Jadi jadi kalian tidak stabil dengan apa yang sudah kalian ambil, keputusan yang sudah kalian ambil atau keyakinan yang sudah kalian pilih gitu. Kalau yang saya bilang sih seperti itu. Tapi di bulan Maret ini lebih pada transisi. Ya, ada orang baru memang. Ada orang baru itu artinya bukan pasangan kalian sebelumnya yang akan memiliki hubungan dengan kalian, dan di sini adalah masa transisi kalian dari hubungan lama ke hubungan yang baru. Kemudian kebahagiaan kalian itu tergantung dari kemampuan kalian melalui masa transisi ini, effort kalian, usaha kalian, tekad kalian untuk memang tekad kalian untuk move on dari keadaan ini, tekad kalian yang memang ingin bertransformasi atau ya benar-benar move up lah ya. Move up berarti harus lebih baik dari sebelumnya gitu. Memang itu yang kalian inginkan dan kalian harus bertekad dengan itu gitu. Dan kebahagiaan kalian tergantung dari effort kalian di masa transisi itu. Ini kalau yang saya lihat dari bulan Maret, dari pile 2 kita beralih ke pile 3. Oke, untuk pile 3 ya. Ini pile 3 itu ada persamaan sedikit dengan pile 2. Jadi persamaannya itu persamaannya itu ya itu tadi, ini keberanian untuk mengambil keputusan, keberanian untuk bertransformasi, keberanian untuk mengakhiri sesuatu yang tidak pernah selesai, tidak pernah beres di masa sebelumnya, untuk diganti sesuatu yang baru di masa saat ini dan kedepannya gitu. Jadi sesuatu yang udah nggak beres itu, sesuatu yang nggak pernah beres itu, pertanyaannya apakah hal itu memang perlu terus kita jalankan? Apakah itu memang jalan kita? Bisa jadi yaitu adalah saat dimana kita harus berhenti berjalan di track itu gitu. Di sini tuh kalau yang saya lihat dari pile 3, sepertinya bulan Maret itu lebih pada masa recovery. Masa untuk beristirahat, terutama dalam hubungan percintaan, relationship gitu. Di sini kalian diminta untuk lebih jelas lagi melihat dari sisi yang lebih luas, dari sudut pandang yang lebih luas, bahwa ada keputusan yang harusnya lebih baik daripada harus bertahan pada hubungan atau keadaan yang tidak pernah fix seperti itu. Kalian bisa beralih pada karir atau passion kalian. Kalian bisa keluar dari permasalahan atau urusan itu dan bisa fokus pada hal lain yang lebih produktif dan membawa kegemilangan lah ya buat hidup kalian gitu. Jadi kalian bisa fokus pada passion kalian, pada pekerjaan, karir, pendidikan, terserah lah ya. Di luar itu ada hal-hal yang produktif, yang bernilai untuk diperjuangkan, bernilai untuk diupayakan, yang bisa dieksplorasi untuk membuat kalian lebih bersinar lagi gitu. Kemudian kalian bisa fokus pada kehidupan bersama teman-teman, keluarga, atau orang-orang yang bisa memberikan mood baik buat kalian, kebahagiaan untuk kalian, orang-orang yang sefrekuensi sama kalian. Jadi itu bisa memberikan tetesan kebahagiaan lah untuk kalian setelah tetesan kebahagiaan untuk kalian di masa recovery ini gitu. Seperti itu. Di sini lebih pada kalian dituntut untuk
membuat keputusan. Karena keputusan yang harus kalian pilih di sini, yang harus kalian ambil di sini itu akan memberikan dampak untuk kesuksesan kalian di kedepannya, kesuksesan dalam kehidupan kalian di kedepannya gitu ya, di kehidupan yang akan datang gitu. Jadi sepertinya keputusan yang harus kalian buat di sini itu penting banget ya, karena dengan keputusan yang tepat ya, kalian itu bisa meraih kesuksesan di aspek yang lain juga gitu. Kemudian ini mungkin lebih pada ya, di bulan Maret itu kalian disuruh untuk beristirahat dulu lah. Itu tadi dari hubungan percintaan dan fokus pada kehidupan lain di luar itu, karena itu yang menuntun kalian pada kesuksesan gitu. Kalian bisa melihat banyak peluang untuk maju saat kalian beralih dari masalah ini, masalah relationship ini gitu. Kayak gitu sih kalau yang saya lihat di sini. Jadi kalau keadaan yang saya lihat di sini itu lebih pada jangan menutup mata pada realita yang sebenarnya sudah kalian sadari. Kalian sadari, cuman kalian memilih untuk menutup mata. Bisa jadi seperti itu, tapi kalau tidak seperti itu ya bagus, karena memang walaupun fakta atau realita itu tidak menyenangkan, ya lebih baik kita tetap harus melihat fakta itu, karena dengan menyadari fakta sebenarnya seperti apa, itu berpengaruh pada kehidupan kita selanjutnya. Karena dari fakta itulah kita membuat keputusan gitu. Jadi di sini mungkin ada situasi seperti berlari dari kenyataan gitu. Jadi nggak usah berlari dari kenyataan, sadari aja kenyataannya. Meskipun kenyataan itu kadang suka pahit, atau mungkin seringnya pahit ya. Tapi ya kita juga nggak mungkin menutup mata dan terus berada pada situasi yang sebenarnya juga nggak baik buat kita. Mungkin dengan kita berani untuk menatap realita yang ada, artinya kita berani untuk membuat keputusan. Kita berarti siap untuk kebahagiaan yang baru, kayak gitu sih ya. Seperti itu. Di sini lebih pada fokus pada talenta kalian, hal-hal di luar percintaan yang bisa kalian raih. Karena sebenarnya bahagia itu kan asalnya bukan hanya dari pasangan atau romantic relationship seperti itulah ya. Ya memang itu bisa memberikan bunga-bunga sendiri buat kita. Kita bisa lebih passionate, kita bisa lebih semangat setiap harinya. Mungkin ada yang mungkin ada yang ngechat tiap pagi, emet pagi gitu kan. Mungkin ada yang kayak gitu. Itu yang mungkin membuat kita jadi semangat gitu. Tapi jangan sampai kita tergantung pada kebahagiaan yang seperti itu. Kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Kita bisa menciptakan apa ya? Kita bisa menciptakan ya kebahagiaan itulah ya, kebahagiaan, passion itu. Kita sebenarnya punya passion ya kan. Kita fokus pada passion kita yang lain kan. Passion kita nggak hanya dalam hal itu aja, dalam romantic relationship aja, atau terhadap satu orang itu aja, tapi kita punya passion yang lain, ya kita fokus sama passion kita itu gitu. Memang hidup itu perlu passion sih ya, makanya itu kalian harus tahu passion kalian, dan pastikan bahwa passion kalian itu bukan hanya untuk satu orang itu saja. Artinya untuk karir, talenta, passion di luar itu juga bisa kan. Pendidikan, apapun, hobi, makanan, bisa kan, seperti itu. Jadi ketergantungan terhadap
kebahagiaan yang seperti itu ya, kebahagiaan pada romantic relationship, ketergantungan terhadap seseorang, bahwa seakan-akan orang itulah sumber kebahagiaan kita, sehingga tanpa orang itu rasanya itu hidup itu bisa agak berantakan gitu. Nah, jangan sampai kita tergantung pada situasi yang seperti itu, bahwa kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri, kita bisa tetap bersinar, itu tergantung dari kita sendiri, bukan pada orang lain, kayak gitu. Jadi bagusnya kan kalau kita tidak tergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita sendiri, kan kita bisa lebih independen, kita bisa bahagia kapanpun. Tapi kalau kita tergantung atau menggantungkan diri kita, kebahagiaan kita pada hanya satu orang atau orang-orang tertentu, ketika orang-orang itu harus pergi dari hidup kita, akhirnya kita seperti kehilangan kehidupan juga gitu, kehilangan kebahagiaan, dan itu kan situasi yang sangat-sangat gak enak sekali. Jadi ya itu yang kita perlu menguatkan mental dan pikiran kita lagi untuk tidak tergantung pada orang dalam hal kebahagiaan milik kita sendiri gitu. Kebahagiaan kita itu ada di tangan kita, itu tergantung dalam pikiran kita, diri kita, bukan tergantung pada siapapun pasangan kita, tidak tergantung sama status relationship kita, mau single atau in relationship atau complicated, terserah lah ya. Tapi kebahagiaan itu nggak tergantung dari itu gitu, tidak tergantung dari orang-orang tertentu atau siapapun orangnya, tapi ya tergantung dari kita sendiri. Ada atau tidak ada orang-orang itu, kita tetap bisa bahagia. Tapi justru kalau ada orang-orang yang justru merusak kebahagiaan kita, ya artinya orang-orang itu perlu dieliminasi dari hidup kita, dan kita perlu tegas, karena kalau kita nggak bahagia dalam hidup, bagaimana kita bisa lebih produktif dan memberikan kebahagiaan untuk orang lain juga kan, seperti itu. Lagi pula kan bahagia itu penting, karena kita harus hidup kalau nggak bahagia itu kan juga aneh ya. Jadi itu penting banget ya agar psikologis kita lebih sehat, hidup kita lebih produktif, aspek hidup yang lain pun tetap cemerlang atau bersinar lah ya gitu. Ingat bahwa sinar kalian itu tergantung dari diri kalian sendiri. Sinar kita itu tergantung dari kita yang pikiran kita, pembawaan kita, diri kita itu, eksplorasi dari kita itu yang mempengaruhi karisma kita, mempengaruhi cemerlangnya sinar kita. Jadi ya itu tadi, gantungkan diri pada diri sendiri, itu sih. Itu untuk file nomor 3. Jadi di sini kesimpulannya, kemungkinan di Maret ini kalian lebih ke recovery, istirahat dari masalah percintaan atau dari urusan percintaan, dan kalian bisa lebih fokus pada kehidupan yang lain, passion yang lain, keluarga, teman-teman, atau orang-orang yang sefrekuensi sama kalian dan bisa membawa kebahagiaan juga untuk kalian. Itu aja untuk file nomor 3. Oke, semoga saja bermanfaat. Bermanfaat ya. Semoga aja, kalau enggak ya oke lah ya. Enggak harus ditonton juga. Kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading yang lain. Oke, bye.